Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Lucia Hartias Paskawati, guru pendidikan agama Katolik di Sekolah Dasar SDN 09 Anjungan, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan 2025 BITS 3 LPTK Santo Fransiskus Asisi Semarang. Hari ini Kamis 9 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktek video pembelajaran pendidikan agama Katolik kelas 3 fase B dengan tema Kisah Nuh. Selamat menyaksikan, terima kasih. Selamat pagi anak-anak. Ya, apa kabarnya hari ini? Ya, sehat kan? Semuanya sehat-sehat, semuanya baik-baik. Ya, sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa dulu. Ayo Ica maju ke depan untuk mimpin doanya.
Komik Alkitab Anak membuat bahtera. Sumber dari Alkitab Perjanjian Lama, Kitab Kejadian pasal 7 ayat 1 sampai 24. Zaman dahulu, banyak manusia membuat jahat dan Tuhan ingin menghapuskan manusia di bumi. Tetapi Nuh adalah orang baik. Tuhan menyuruh Nuh untuk membuat sebuah perahu yang besar. Bapak Nuh mempunyai 3 orang anak, yaitu Sem, Ham, dan Yafet. Lalu mereka semua bekerja sama membuat bahtera, sesuai seperti ukuran yang Tuhan berikan. Setelah bahtera selesai dibangun, masuklah Nuh dan istrinya, 3 anak dan 3 istri anaknya. Bapak Nuh mengambil 7 pasang binatang halal dan mengambil 1 pasang binatang haram. Kemudian datanglah air bah dan hujan lebat selama 40 hari memenuhi bumi. Bapak Nuh dan keluarganya memelihara semua binatang yang ada di dalam bahtera. Setelah semua manusia dan binatang mati terkena air bah, maka hujan lebat pun berhenti. Bahtera itu berhenti di pegunungan Ararat, dan air bah menjadi semakin surut. Bapak Nuh melepaskan burung gagak dan burung merpati untuk melihat apakah air sudah berkurang. Setelah semua tanah di bumi menjadi kering, Bapak Nuh dan keluarganya keluar dari bahtera. Semua binatang juga keluar dari bahtera untuk berkembang biak dan bertambah banyak di bumi. Tuhan memberikan pelangi sebagai tanda bahwa Tuhan tidak akan menghapuskan manusia lagi. Ayat hafalan. Jika pelangi itu ada di awan, aku mengingat perjanjianku. Kitab Kejadian pasal 9 ayat 16. Tadi kita sudah mendengarkan video tentang Nabi Nuh. Sekarang Ibu akan menjelaskan cerita tentang Nabi Nuh yang ada di Alkitab, yaitu ayat 9 sampai 22 dilanjutkan bab 7 ayat 1 sampai 24. Kita mendengarkan Ibu bercerita tentang kisah Nabi Nuh yang ada di dalam Alkitab. Ayo dengarkan Ibu ya. Dengarkan Ibu, fokus sama Ibu. Nuh mempunyai 3 anak laki-laki, yaitu Sem, Ham, dan Yafet. Nuh satu-satunya orang yang baik. Nuh satu-satunya orang yang baik pada zamannya. Ia hidup akrab dengan Allah, tetapi semua orang lain jahat. Kekejaman terjadi di mana-mana. Allah melihat dunia penuh dengan kejahatan, sebab semua orang melakukan kejahatan dalam hidupnya. Lalu berkatalah Allah kepada Nuh, aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk. Aku akan memusnahkan mereka beserta bumi, karena bumi telah penuh dengan kekejaman. Karena itu, buatlah untukmu sebuah kapal besar dari kayu yang kuat, dan pasanglah sebuah pintu di sisinya. Aku akan mendatangkan banjir untuk membinasakan semua makhluk hidup di bumi. Segala sesuatu di bumi akan mati, tetapi dengan engkau, aku akan membuat perjanjian. Masuklah ke dalam kapal itu bersama-sama dengan istrimu dan anak-anakmu beserta istri-istri mereka. Bawalah juga ke dalam kapal itu lainnya supaya mereka tidak turut binasa dan nanti bisa berkembang biak lagi di bumi. Bawalah juga persediaan makanan untukmu dan untuk binatang-binatang itu. Lalu Nuh melakukan segala sesuatu yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Setelah Nuh menyelesaikan pekerjaannya, berkatalah Tuhan kepada Nuh, 7 hari lagi aku akan menurunkan hujan yang tidak akan reda selama 40 hari 40 malam.
supaya semua makhluk hidup yang telah kuciptakan itu binasa. Dan benar, 7 hari kemudian banjir datang melanda seluruh bumi, segala mata air di bawah bumi pecah, segala pintu langit terbuka dan hujan turun selama 40 hari 40 malam. Nuh dan istrinya, anak-anaknya beserta istri-istri mereka segera masuk ke dalam kapal itu untuk menyelamatkan diri. Demikian juga seekor jantan dan seekor betina dari setiap jenis burung dan binatang lainnya, ikan masuk ke dalam kapal bersama-sama dengan Nuh. Dan Tuhan segera menutup pintu kapal itu. Banjir mulai melanda seluruh bumi selama 40 hari 40 malam. Air semakin tinggi dan kapal pun mulai terapung-apung pada permukaan air. Air terus bertambah tinggi hingga mencapai puncak-puncak gunung dan terus naik sampai mencapai ketinggian 7 meter di atas puncak gunung yang paling tinggi. Tak ada lagi tempat untuk mengungsi. Semua makhluk hidup mati tenggelam. Demikianlah Tuhan membinasakan segala makhluk yang hidup di bumi. Manusia, burung, dan binatang, darat baik kecil maupun besar, yang tidak binasa hanyalah Nuh dan semua yang bersama-sama dengan dia di dalam kapal itu. Air itu tidak kunjung surut selama 150 hari. Nah, kita sudah mendengarkan kisah tentang Nabi Nuh yang ada di dalam Alkitab. Sekarang kita akan melihat gambar
keempat, apa yang sebaiknya dilakukan bila orang telah melakukan dosa? Dan yang kelima, sikap apakah yang pantas kalian teladani dari Nabi Nuh? Ya, sekarang kalian kerjakan berkelompok. Nanti kita diskusikan pekerjaannya masing-masing ya. Ayo. Si namanya Aura, Tania, Felicia, dan Tatan. Sudah? Sudah? Ibu mau kalian maju ke depan salah satu kelompoknya. Ayo Caca, Ica maju ke depan. Kita bahas, ya. Kamu kita bahas sama-sama ya, dengarkan Ica. Kamu baca. Kamu baca ini. Ya, jawabannya juga. Siapakah nama anak Nabi Nuh? Ya, siapa? Ham-Yafet. Ya, yang kedua. Siapakah yang boleh masuk bahtera Nuh? Ketiga, anaknya dan istrinya. Ya, yang ketiga. Allah menjadikan semua Makhluk. hidup di bumi untuk menghapus kekhawatiran dan kedapatan yang memenuhi bumi. Apa yang sebaiknya dilakukan orang yang telah berbuat salah? Harus bertobat. Apa yang kalian dapat teladani Menani dari sikap Nabi Nuh. sikap Nabi Ya, tepuk tangan untuk Ica. Ibu akan menjelaskannya dulu ya. Tadi kita cari kesimpulannya. Apa tadi? Siapakah anak-anak Nabi Nuh? Siapa? Ya, Sem, Ham, dan Yafet. Terus yang kedua, yang boleh masuk dalam bahteranya itu adalah keluarga dan sepasang hewan yang dipilih oleh Tuhan yang ke depan. Dan yang ketiga, Allah membinasakan manusia karena manusia melakukan perbuatan jahat dan tidak mau bertobat. Hal inilah yang menjadi alasan Allah menurunkan bencana. Dan yang keempat, hal yang perlu dilakukan oleh orang yang telah berbuat dosa ialah bertobat dengan sungguh-sungguh dan tidak melakukan dosa lagi. Dan yang kelima, keteladanan yang dapat kita contoh dari sosok Nabi Nuh adalah taat pada perintah Allah, rajin berdoa, bekerja keras, dan menyayangi keluarganya. Ya, kita lanjut lagi ya. Kita lanjut lagi. Ya, tadi sudah mengerjakan tugas kelompok. Sekarang ibu mau kalian mengerjakan tugas masing-masing. Tugas mandiri, sendiri-sendiri ya.
mengerjakan sama-sama. Lihat ibu ke depan, lihat tadi ke depan. Nah, lihat ke depan. Ya, lihat ke depan. Apakah kalian mengalami kesulitan dalam memahami materi yang ibu ceritakan tadi? Tidak. Kalian senang dengan apa yang ibu ceritakan tadi? Nah, cerita tentang apa tadi? Tentang apakah kalian senang mengerjakan tugas secara berkelompok? Senang tidak tadi mengerjakan tugas secara berkelompok? Ica berkelompok dengan Maura dan Jenny. Yang kelompok kedua Tatan, Felicia dan Tania. Terus, apakah ada yang mengalami kesulitan saat mengerjakan tugas kelompok? Ada? Ada merasa kesulitan? Tidak, semuanya bisa mengerjakan tugas kelompoknya. Kita lanjut. Ibu mau bertanya kepada kalian. Coba. Apa yang tadi kita dengarkan yang dijelaskan tadi? Tentang cerita. Tentang cerita Nabi Nuh. Tadi Nabi Nuh itu disuruh Tuhan apa? Kapal yang besar. Dia pergi ke kapal, masuk ke kapalnya dengan siapa-siapa Nabi Nuh? Istrinya terus anaknya. Ada berapa anaknya? 3. Siapa anaknya? Sem, Ham, dan Yafet. Sebelum kita tutup, minggu depan ibu akan memberi kalian tugas. Tugas apa? Mencari informasi tentang kisah Bapak Abraham. Tadi kita sudah bercerita tentang kisah Nabi Nuh. Minggu depan kita akan bercerita tentang Bapak Abraham. Ya, biar makin semangat, sebelum doa penutup kita breaking dulu. Ayo kita duduk sama-sama. Kita tepuk apa tadi? Ayo semangat yang kuat. Tepuk semangat. Sekali lagi, tepuk semangat. Terima kasih ya. Sebelum kita melakukan doa, kita harus doa penutup dulu. Ayo Felicia, kita maju untuk doa penutup. Felicia. Dan siapkan hati kita. Kita ambil tanda kemenangan Tuhan Yesus dalam nama Bapa